Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza, NIM 2002 10502048, kelas Teknik Komputer B, Universitas Negeri Makassar. Saya akan menjelaskan proposal mengenai rangkaian lampu tidur otomatis menggunakan sensor cahaya LDR, yaitu bab 1, pendahuluan. Latar belakang, pengembangan teknologi elektronika saat ini sudah sedemikian pesatnya yang kadang-kadang berawal dari rangkaian-rangkaian sederhana yang biasa kita jumpai dalam buku hobi elektronika. Rangkaian lampu tidur otomatis berfungsi untuk mengendalikan nyala lampu pada malam hari secara otomatis. Lampu tidur otomatis dapat menyala pada malam hari. Yang dapat kita temui adalah lampu tidur, lampu taman, lampu jalan, dan lain-lain. Lampu tersebut dapat menyala secara otomatis pada malam hari karena dikontrol menggunakan rangkaian yang dapat membedakan siang dan malam. Rumusan masalah, apa itu rangkaian lampu tidur? Komponen-komponen apa saja yang diperlukan dalam pembuatan lampu tidur otomatis? Bagaimana cara kerja membuat lampu tidur otomatis? Tujuan masalah, mengetahui apa itu rangkaian lampu tidur otomatis, mengetahui komponen-komponen yang menjadi fungsi-fungsinya sehingga dapat mengaplikasikannya dalam bentuk sebuah rangkaian, mengetahui bagaimana cara kerja membuat rangkaian lampu tidur otomatis. Adapun bab 2, kajian teori. A. Pengertian rangkaian lampu tidur otomatis adalah rangkaian listrik yang akan mengontrol nyala lampu secara otomatis. Ide pembuatan rangkaian lampu ini terinspirasi dari kebiasaan kita sebelum tidur, seperti yang kebanyakan orang lakukan sebelum tidur. Mereka akan mematikan lampu kamar dan menghidupkan lampu tidurnya. Karena dirasa cara ini kurang efektif, sehingga muncul ide untuk membuat rangkaian lampu tidur otomatis. Secara umum, cara kerja rangkaian lampu tidur otomatis akan hidup saat kamar dalam keadaan gelap. Saat kondisi kamar kembali terang, sensor cahaya akan bekerja dan rangkaian lampu tidur otomatis padam. Rangkaian lampu ini disuplai dari dua sumber listrik berbeda. Rangkaian sensor cahaya bekerja dengan sumber tegangan baterai atau sumber DC, sedangkan rangkaian lampu tidur langsung mendapatkan sumber tegangan dari listrik PLN atau sumber AC. Adapun komponen-komponennya, yang pertama, light dependent resistor atau LDR, merupakan resistor yang peka terhadap cahaya. Nilai resistansi LDR akan turun jika intensitas cahaya yang mengenainya meningkat. Jika cahaya yang mengenainya memiliki frekuensi yang cukup tinggi, foton yang diserap oleh semikonduktor akan menyebabkan elektron LDR akan berubah seiring dengan perubahan intensitas cahaya mengenainya atau ada di sekitarnya. Dalam keadaan gelap, resistansi LDR sekitar 10 megaohm, dan dalam keadaan terang sebesar 1 kiloohm atau kurang. Dalam rangkaian lampu tidur ini, LDR berperan sebagai sensor cahaya. 2. Trimer potensiometer 10 kiloohm adalah potensiometer atau variabel resistor yang cara mengubah nilai tahanannya dengan cara mentrim dengan menggunakan oven trim. Trim pot ini berguna dalam pengaturan hambatan
sesuai dengan kondisi kamar kita. Tripod inilah yang akan menyesuaikan hambatan total rangkaian lampu tidur sehingga lampu ini dapat berfungsi sebagai mestinya. Yang ketiga, resistor adalah komponen elektronika dua saluran yang didesain untuk menahan arus listrik dengan memproduksi penurunan tegangan di antara kedua salurannya sesuai dengan arus yang mengalirnya. Berdasarkan hukum Ohm, volt 1R, resistor diberi label 3R, dan resistor 4. Yang keempat, transistor adalah piranti semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung switching, stabilisasi tegangan, modulasi sinyal, berbagai fungsi lainnya. Transistor dapat berfungsi semacam keran listrik di mana berdasarkan arus inputnya BJT atau tegangan inputnya FET, ada 2 buah transistor yang akan digunakan dalam pembuatan rangkaian lampu tidur otomatis ini. 5. Relay. Relay adalah suatu piranti yang menggunakan elektromagnet dalam mengoperasikan seperangkat kontak saklar. Susunan paling sederhana terdiri dari kumparan kawat tembaga yang dililit pada inti besi. Bila kumparan ini diberi arus listrik, akan timbul medan magnet yang akan menarik armatur berproses yang digunakan sebagai penguat mekanisme saklar. Relay pada alat ini berfungsi sebagai switch otomatis antara dua rangkaian atau rangkaian sensor cahaya dan rangkaian lampu. Yang keenam, lampu pijar. Lampu pijar adalah sumber cahaya buatan yang dihasilkan melalui penyaluran arus listrik melalui filamen yang kemudian memanas dan menghasilkan cahaya. Kaca yang menyelubungi filamen panas tersebut menghalangi udara untuk berhubungan dengannya, sehingga filamen tidak akan langsung rusak akibat bersentuhan langsung dengan oksigen di udara. Lampu inilah yang menjadi lampu tidur pada pembuatan rangkaian lampu otomatis. Screen fuse adalah alat untuk menghindari hubungan singkat atau korslet. Screen digunakan dalam alat ini karena alat ini akan dibuat juga menggunakan sumber AC, sehingga untuk mengatasi dan menghindari dampak buruk dari hubungan singkat akan digunakan screen atau fuse sebagai pengamannya. Penggunaan screen pada rangkaian lampu otomatis diletakkan pada sebuah dudukan screen. Baterai kering. Baterai kering adalah sumber tegangan listrik DC yang akan digunakan pada rangkaian lampu ini. Baterai ini adalah sebagai sumber listrik untuk rangkaian yang terhubung langsung dengan LDR. Bab 3, metodologi penelitian. Rangkaian lampu tidur otomatis, yaitu rangkaian lampu tidur otomatis terbagi menjadi 2, yaitu rangkaian kiri adalah rangkaian LDR, rangkaian kanan adalah rangkaian lampu tidur. B. Cara kerja rangkaian lampu tidur otomatis.
Jika dianalisis dari gambar rangkaian lampu tidur, terlihat bahwa ada dua rangkaian dengan dua sumber yang berbeda. Satu sumber DC dan satu lagi dari sumber AC. Dari gambar rangkaian lampu tidur tersebut, terlihat bahwa relay adalah sebagai jembatan atau switch antara rangkaian sebelah kanan dan sebelah kiri. Rangkaian sebelah kiri adalah rangkaian sensor cahaya dengan sumber DC dan terhubung langsung dengan LDR. Sedangkan rangkaian sebelah kanan adalah rangkaian lampu tidur dengan sumber AC yang terhubung langsung dengan lampu tidur. Ketika kondisi gelap, nilai tahanan LDR akan menjadi besar sehingga arus listrik yang melewati transistor menjadi kecil. Karena arus listrik yang melewati transistor kecil dan bernilai kurang dari tegangan aktif transistor, arus listrik ini tidak dilewatkan. Artinya, rangkaian sebelah kiri tidak aktif karena arus yang ada bisa dianggap diabaikan, dan relay akan melakukan switching dan menutup saklar ke rangkaian lampu tidur. Artinya, rangkaian kanan atau rangkaian lampu tidur akan close dan lampu tidur pun menyala. Ketika kondisi terang, nilai tahanan LDR menjadi kecil dan arus yang lewat akan menjadi besar pada rangkaian sebelah kiri atau rangkaian sensor cahaya, karena arus listrik yang melaluinya transistor ini bernilai lebih besar daripada tegangan di daerah aktif transistor. Arus listrik pun dilewatkan relay dalam kondisi on di dalam rangkaian kiri, artinya rangkaian kiri dalam kondisi close dan rangkaian lampu tidur atau rangkaian sebelah kanan open dan lampu akan padam. Pertama, ketukan-ketukan pada relay. Kegunaan variabel resistor adalah untuk membuat sinkronisasi hambatan pada rangkaian lampu tidur otomatis. Dari rangkaian tersebut terlihat bahwa hambatan tidak hanya ditentukan oleh LDR, tapi juga ditentukan oleh resistor variabel atau trim pot. Cahaya juga mempunyai nilai intensitas tertentu. Ruang yang gelap menurut kita itu belum tentu gelap total oleh LDR. Gelap total menurut LDR adalah saat kita menutup saluran permukaan atas LDR. Oleh karena itu, gelap total menurut kita tidak sama dengan gelap total menurut LDR. Maka diperlukan suatu alat yang mensinkronisasi nilai hambatan tersebut agar nilai total hambatan antara LDR dan resistor variabel sesuai dengan intensitas cahaya yang ada dalam ruang tersebut. Menurut LDR, cahaya yang diterimanya masih belum lebih kurang dari nilai minimum intensitas cahayanya. Dia masih melewatkan arus pada rangkaian kiri, sehingga lampu akan menyala dengan sedikit ketukan. Bunyi ketukan ini terjadi karena relay melakukan switch berkali-kali ke rangkaian kanan dan pindah ke rangkaian kiri. Perpindahan ini menimbulkan bunyi ketukan berkali-kali. Dengan lampu yang menyala redup, ini bisa didapatkan dengan meletakkan jari di atas LDR tanpa menutup permukaan atas LDR. Jika ternyata ruang itu mempunyai intensitas cahaya yang sangat minim dan sesuai dengan LDR, maka hambatannya akan membesar dan lampu tidur pun hidup. Tapi jika intensitas cahayanya itu masih belum kurang dari batas minimum cahaya yang menumpuk, sensor LDR
maka hambatan yang didapat masih kecil sehingga lampu padam. Akan tetapi, jika intensitas cahaya itu berada di tengah-tengah ambang batas minimum cahaya yang menumpuk LDR, maka relay akan berulang kali pindah switch dari rangkaian kiri. Lalu rangkaian kanan inilah yang menimbulkan bunyi ketukan tersebut, sehingga nyala lampu didapat pada lampu tidur akan terlihat kedap-kedip dengan sangat cepat. Inilah yang terjadi ketika switch pada relay berpindah-pindah cepat dari rangkaian kiri ke rangkaian kanan, lalu rangkaian kiri lagi. Untuk percobaan pertama kali, kita akan dapatkan hal seperti ini. Akan terdengar bunyi ketukan-ketukan tersebut, dan untuk menghilangkan bunyi ketukan itu digunakan resistor variabel untuk mengatur hambatan yang sesuai dengan intensitas cahaya di ruang kita. Yang kedua, pengaruh putaran resistor variabel. Jika resistor variabel diputar searah jarum jam, maka nilai hambatannya akan membesar, dan ini akan membuat arus yang mengalir pada rangkaian sensor semakin kecil, sehingga relay akan switch ke rangkaian lampu tidur atau rangkaian kanan. Rangkaian lampu tidur close dan rangkaian lampu pun menyala. Ketika LDR ditutup dengan jari atau kondisi kamar gelap, maka nilai hambatan semakin membesar dan arus yang mengalir di rangkaian LDR atau rangkaian kanan semakin kecil dan lampu semakin menyala terang karena rangkaian lampu tidur semakin close. Terlihat bahwa lampu semakin terang setelah LDR ditutup jari. Ini karena nilai hambatan di rangkaian LDR meningkat saat LDR ditutup jari. Meningkatnya hambatan di rangkaian LDR akan membuat rangkaian lampu tidur semakin close. Jika resistor variabel diputar berbalik arah jarum jam, maka nilai hambatannya semakin kecil, artinya kita membolehkan arus listrik mengalir di dalam rangkaian LDR, dan relay akan switch ke rangkaian LDR sehingga dia close, dan lampu tidak menyala karena lampu tidur atau rangkaian kanan open saat rangkaian LDR atau rangkaian kiri close. LDR ditutup dengan jari. Lampu menyala karena saat LDR ditutup jari, ada hambatan dari LDR yang membuat arus tidak mengalir di rangkaian LDR atau rangkaian kiri. Dan rangkaian lampu tidur akan close sehingga lampu tidur menyala. Jika diperhatikan, nyala lampu akan redup. Ini karena hambatan total yang ada hanya berasal dari hambatan LDR. Ingat, hambatan dari RV atau resistor variabel sudah diperkecil sebelumnya dengan memutar resistor variabel ke arah kiri. Yang ketiga, pengaplikasian resistor variabel pada alat. Jika ternyata ruang kamar kita intensitas cahayanya kecil walaupun lampu kamar telah dinyalakan, artinya kita harus memutar resistor variabel hingga nilai hambatannya menjadi lebih kecil dari sebelumnya, atau memutarnya ke arah kiri atau berbalik arah jarum jam agar arus bisa lewat di rangkaian sebelah kiri atau rangkaian LDR dan lampu tidur tidak menyala. Jika ternyata ruang kamar kita intensitas cahayanya besar saat lampu kamar telah dinyalakan, maka kita tidak perlu memutar resistor variabel lagi. Hambatan cukup hanya dari LDR saja,
karena LDR telah mendapatkan nilai hambatan terkecilnya, sehingga arus bisa mengalir di rangkaian sebelah kiri. Jika seandainya resistor variabel kita naikkan nilai hambatannya, maka arus makin lama makin mengecil di rangkaian sebelah kiri, dan relay akan switch ke arah rangkaian kanan, sehingga rangkaian kanan atau rangkaian lampu tidur on dan lampu menyala. Artinya, walaupun lampu kamar menyala, lampu tidur juga menyala. Hal ini tidak sesuai dengan keinginan kita. Untuk itulah dibutuhkan pengaruh di resistor variabel. Penggunaan alat. Alat yang akan dibuat ini adalah sebuah lampu tidur otomatis. Akan membuat ini karena dapat kita lihat contoh gambar tata letak dan desain PCB. Penelitian pada pengujian sensor LDR. Penelitian ini menggunakan sebuah lilin yang diletakkan pada jarak-jarak yang telah ditentukan. Pertama, untuk jarak 20 cm, 40 cm, dan untuk menempatkan terakhir pada jarak 100 cm. Hal ini dilakukan agar dapat mendeteksi hambatan secara tepat. Karena adanya intensitas cahaya yang berbeda, pengujian sensor LDR dilakukan dengan menjalankan sistem yang menggunakan output rangkaian sensor cahaya LDR. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan terhadap cahaya dan tegangan yang akan dikeluarkan oleh sensor LDR. Pada mulanya, LDR diberi cahaya. Ini dilakukan agar perubahan keluaran tegangan LDR terhadap perubahan cahaya dapat dideteksi. Adapun hasil pengujian sensor LDR pada input dan output dapat dilihat pada blocker tersebut. Kita lihat penyelesaian masalah blocker proposal rangkaian lampu tidur otomatis menggunakan sensor cahaya LDR. Menyelesaikan proposal rangkaian lampu tidur otomatis menggunakan sensor cahaya LDR, saya mengambil materi dari situs web yang dapat kita lihat dari video ini. Hanya itu yang saya bisa jelaskan tentang rangkaian lampu tidur otomatis menggunakan sensor cahaya LDR. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.